Begini reaksi bahagia Maarten Paes usai resmi bela skuad Garuda, ingin cepat tiba di Indonesia. Pemain abroad langsung tiba di Arab Saudi, siap di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Begini reaksi bahagia Maarten Paes usai resmi bela skuad Garuda, ingin cepat tiba di Indonesia. Kiper naturalisasi Maarten Paes mengaku tidak sabar untuk main bersama Timnas Indonesia setelah PSSI menang dalam sidang banding FIFA yang diumumkan Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kiper naturalisasi Maarten Paes akhirnya bisa main untuk Timnas Indonesia setelah melewati proses yang panjang. Saya merasa senang bisa berbincang dengan kalian, saya rasa ingin datang ke Indonesia secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bisa bermain untuk Garuda, kata Maarten Paes dikutip dari Instagram Timnas Indonesia, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024 malam. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian langsung, kita ciptakan kenangan indah bersama. Menyala abangku, ucap Maarten Paes menambahkan. Maarten Paes sebenarnya telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak tanggal 30 April tahun 2024 atau sejak 4 bulan lalu. Meski demikian pemain FC Dallas ini belum bisa langsung membela Timnas Indonesia di kalender internasional. Sebabnya, FIFA sempat menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI karena sang pemain pernah membela Timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Keputusan FIFA itu tak membuat PSSI menyerah. PSSI memilih untuk melakukan banding atas putusan FIFA tersebut. Pengajuan banding telah dilayangkan sejak lama hingga akhirnya PSSI mendapatkan kabar bahwa sidang banding Paes akan digelar di FIFA pada Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024 dan keputusannya akan diumumkan Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024. Akhirnya sesuai dengan jadwal, hasil sidang banding FIFA itu telah diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024 yang memastikan Maarten Paes direstui FIFA bisa membela Timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Erick meyakini bergabungnya Maarten Paes akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ucap Erick. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, kata Erick menambahkan. Pemain abroad langsung tiba di Arab Saudi, siap di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan berkumpul dan berangkat ke Arab Saudi untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun, untuk pemain abroad seperti Jay Izzes, Sandy Walsh, Rafael Struijk hingga Maarten Paes bakal langsung bertolak ke Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan pertama di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga perdana, tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan bakal melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Sementara itu, di laga kedua tim Merah Putih akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Untuk menghadapi laga ini, tentunya Shin Tae-yong akan memanggil pemain-pemain terbaiknya. Pasalnya, Arab Saudi dan Australia merupakan tim-tim besar di Asia. Oleh karena itu, Shin Tae-yong pun harus memilih pemain-pemain bagus dan berkualitas. Harapannya mereka siap bertempur meladeni permainan Arab Saudi dan Australia yang memiliki gaya berbeda. Setelah datang ke Indonesia, Shin Tae-yong sendiri mulai memantau pertandingan Liga 1 secara langsung. Hal ini dilakukan agar dia bisa memilih pemain untuk dipanggil ke timnas Indonesia nantinya. Tim Merah Putih dijadwalkan segera berkumpul untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji memastikan bahwa pemain-pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia akan segera berkumpul di Jakarta. Sebelumnya dikabarkan Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal berkumpul pada tanggal 29 Agustus mendatang, namun, terbaru Sumarji yang sekaligus manajer timnas Indonesia mengatakan bahwa jadwal berkumpul semua pemain adalah pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Setelah itu, pada tanggal 1 September tahun 2024, tim Merah Putih langsung bertolak menuju Arab Saudi. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC itu mengatakan bahwa pemain yang berkumpul di Jakarta ini adalah mereka yang bermain di Liga 1. Pemain-pemain abroad alias yang bermain di klub luar negeri akan langsung bertolak ke Arab Saudi dari negaranya masing-masing. Untuk pemain abroad langsung menyusul ke Arab Saudi, kata Sumarji. Dari pernyataan tersebut, timnas Indonesia bisa dipastikan tak akan menggelar latihan di Indonesia. Pasalnya, setelah semua para pemain berkumpul, pastinya tim akan langsung mempersiapkan diri berangkat ke Arab Saudi. Nathan Chuaon ciptakan sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang main di divisi Championship 2024. Nathan Chuaon sukses membantu klubnya Swansea City meraih kemenangan telak 3-0 atas Preston North End pada pekan kedua Championship 2024. Nathan tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mencicipi kasta kedua Liga Inggris Championship Division. Lebih spesial lagi, Nathan mencatatkan debutnya di Championship saat HUT ke-79 Republik Indonesia, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Meski hanya bermain 8 menit, aksi komplit ditunjukkan Nathan sebagai bek kiri menggantikan peran Josh Tymon. Nathan mampu bertahan dan menyerang sama baiknya, bahkan ia mencatatkan satu shot on target pada menit ke-90. Nathan bermaksud mengirim umpan ke dalam kotak penalti namun ditepis kiper lawan duluan. Media lokal setempat, Wales Online memberikan rating 6 untuk penampilan Nathan Chuaon. Rating tersebut cukup baik sebagai pemain pengganti. Nathan Chuaon, 6, memaksakan saf cerdas di menit-menit akhir, tulis Wales Online. Kemenangan ini juga momentum baik untuk Swansea yang akan menjalani South Wales Derby melawan Cardiff City pekan depan. The Swans kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara. Bagi Nathan Chuaon ini jadi sinyal bagus semakin dipercaya di Swansea City. Beberapa hari lalu, Nathan mendapat jatah main 67 menit saat Swansea City menang 3-1 atas Gillingham di Carabao Cup.